Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Miss. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Miss lihat dulu ya, ada berapa partisipan hari ini yang dapat hadir untuk ngikutin Zoom meeting. Oke, jadi ada sekitar 14 ya? 14 ikut Miss sama host, berarti ada 12 siswa. Oke, dari 100. Wah, mulai makin dikit ya. Miss harap untuk pertemuan besok lebih banyak lagi. Diingetin nih teman-temannya biar ikut Zoom meeting ya. Soalnya kan baca modul aja kadang yang di modul nggak semuanya yang ada di presentasi ataupun kalau misalnya kita Zoom meeting kalian bisa tanya jawab sama Miss gitu ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai klasifikasi angiospermae dan peranannya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ataupun mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semua manfaatnya dapat kita terima secara lebih baik ya. Oke, jadi kemarin nih kita udah bahas tentang pelantai. Pelantai sendiri ada yang ingat nggak dibagi menjadi berapa? Pelantai ini kan kingdomnya. Kingdom pelantai ini dibagi lagi ke dalam beberapa beberapa divisi. Di bawah kingdom kan ada divisi kan? Kalau untuk di tumbuhan, masih pada ingat nggak? Nah, dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu, kalian masih ingat nggak? Ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta, di mana masing-masing divisi ini dibagi lagi nih ke dalam baik itu subdivisi, subdivisi, ordo, famili, genus, spesies, kelas, dan lain-lainnya gitu kan. Kelasnya tadi tertinggal. Jadi di sini kita akan membahas mengenai subdivisi Angiospermae ya, subdivisi Angiospermae khususnya bagian jadi di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi Angiospermae ya di bagian subdivisinya ya, dan juga kita harus mampu menganalisis nih apa aja sih sebenarnya pengeranan Angiospermae, kenapa sih kita harus bahas tentang Angiospermae, kenapa kita harus tahu gitu kan jenis-jenisnya apa aja. Jadi sebenarnya secara tadi kan kita tahu bahwa kingdomnya tadi kingdom pelantai, divisinya Spermatophyta soalnya tumbuhan berbiji ya kan, subdivisinya Angiospermae. Angiospermae nanti bagian kelas ya, habis subdivisi apa coba? Setelah divisi apa? Kelas dulu atau ordo atau famili? Kelas, Miss. Kelasnya masuk deh ini, dikotil maupun monokotil ya, baik itu dikotil maupun monokotil. Jadi kelas di Angiospermae dibagi menjadi dua, ada kelas dikotil dan ada kelas monokotil. Jadi dalam hal ini kalian harus tahu nih bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan di struktur tubuh di dikotil dan monokotil, baik itu dari kan kalau kita tahu bahwa tumbuhan ini punya 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Dari akar, batang, dan daunnya aja secara morfologi, kita bisa tahu bahwa mereka ini bisa dibedakan. Ya, dari pengamatan mata kita aja kita tahu bahwa mereka berbeda. Misal nih, Nofri, gitu kan. Nofri dikasih ada 2 biji, 1 biji kacang merah, 1 lagi biji jagung. Dari kedua biji tersebut kira-kira yang mana sih yang termasuk monokotil? Biji jagung kah atau biji kacang merah yang dia termasuk monokotil? Ada yang tahu? Jagung. Jagung ya yang monokotil, sedangkan yang dikotil ada nggak kira-kira dari 2 contoh ini? Kacang merah. Bener ya, biji kacang merah. Biasanya kalau dari bijinya sendiri, kenapa sih dikotil dan monokotil? Dikotil artinya itu artinya 2 atau B2 gitu kan. Dikotil berarti dia memiliki 2 kotiledon.
Sedangkan kalau mono artinya satu, memiliki satu kotiledon. Ada yang tahu nggak kotiledon itu di biji? Yang mana sih yang dimaksud kotiledon? Yang ininya kah? Yang ininya kah? Yang ini, yang mana? Yang ini ke sini kah? Atau yang ini? Kalau misal ini kan contoh di kotil. Kira-kira kalau di kotil, yang mana sih bagian kotiledonnya? Yang ini ke sini, yang ini, atau yang ini? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang mana sih kotiledonnya? Nomor 2, Miss. Nomor 2, yang lain ada jawaban yang lain? Nomor 1, Miss. Oke, tadi Juria ya bilang nomor 2. Iya, Miss. Menurut Juria kenapa kotiledon itu yang nomor 1? Karena yang nomor 2 itu kayak tempat penyimpanan cadangan makanan gitu, Miss. Oke, kalau misalnya Nadia, kira-kira kenapa nomor 1 Nadia? Karena menurut saya, Miss, itu yang nampak spesifik gitu, Miss. Oke, kita bahas ya. Jadi memang benar ya. Kita bahas dulu yang mana nih kira-kira yang benar. Jadi kalau misalnya yang nomor 1 ini kotil, ya, jadi ini yang dimaksud kotiledon nomor 1 ya. Kenapa Mi? Soalnya dia merupakan kotiledon itu merupakan bakal daun plumula atau bakal daun pertama yang akan tumbuh. Nanti dia akan berfungsi sebagai pemberi cadangan makanan. Ini dia kotiledon. Jadi lihat aja perakarannya, pertumbuhannya. Namun dalam proses perkecambahan, kotiledon ini membantu dalam proses pemberian cadangan makanan, bukan seperti endosperma. Beda ya? Nah, gitu. Kalau yang 2 kan endosperma biasanya nih di sini. Gitu, enak. Jadi kotiledon itu yang ini. Ada 2 keping. Sedangkan di monokotil, kotiledonnya yang ini nih, yang cuma 1. Gitu. Ya. Nah, terus ada lagi nih perbedaannya, bahwa kalau di akar dikotil, dia akarnya tunggang. Ini kira-kira contoh tanaman apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau dari buahnya, ini kira-kira? Tomat. 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 Jadi ingat ya, bahwa tomat itu merupakan buah, bukan sayur, ya. Beda. Ya, jangan salah. Nah, jadi kita lihat nih, di sini kan satu tumbuhan tomat. Kelihatan nih akar, batang, daun, dan buahnya. Nah, ada juga nih bunganya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, dia ini, buah tomat ini kan punya akar tunggang. Kenapa, Miss, akar tunggang? Lihat, dia memiliki akar utama yang lebih besar daripada akar di sampingnya, ya. Nah, animasinya ini agak sedikit rancu, sebab biasanya percabangan di akar dikotil, dia percabangan akarnya itu lebih kecil, ya. Nah, itu ya, Nak. Jadi dia kalau dikotil, dia memiliki akar tunggang. Namun, kalau untuk monokotil, dia itu biasanya serabut. Ini ya. Nah, biasanya kalau dia akar dikotil, itu lebih menancap ke akar lebih dalam. Ya, itu pasti akarnya tunggang. Namun kalau dia tanamannya itu dicabut, mudah untuk dicabut, gitu kan, akarnya mudah untuk dicabut, tidak perlu bantuan, biasanya itu kayak rumput-rumputan, nah, dia itu masuk ke contohnya akar serabut, soalnya dia tidak memiliki akar utama, biasanya cabang-cabangnya yang banyak nih, gitu ya. Nah, sedangkan perbatangannya lihat, nah, kalau misalnya ini di animasi ini warnanya hijau, tapi sebenarnya kalau sering kita perhatikan akar batang pada tanaman tomat itu dia warnanya hijau mendekati ke warna coklat kan? Nah, kira-kira tanaman yang punya warna coklat itu teksturnya lebih keras nggak? Daripada tanaman yang cenderung warna hijau kayak tanaman jagung. Mana sih yang lebih kokoh batangnya, yang ada warna coklat atau yang warna hijau menuju coklat? Menurut kalian? Yang ada coklat. Coklat pastinya kan? Nah, jadi kenapa sih dia teksturnya lebih keras? Nah, jadi dia itu biasanya tumbuhan dikotil, dia itu umumnya berkayu. Kayak misalnya mangga, kan tanamannya batangnya keras kan?
mangga, terus ya itu rambutan, apalagi yang paling sering kita makan, buah apel, buah pir, dia kan pohonnya keras kan kayunya. Nah, sebab dia memiliki kambium, di mana kambium ini berkas pembuluhnya teratur, ya. Sedangkan untuk monokotil, dia ini tidak berkayu, maka cenderung batangnya ini lebih mudah untuk dipatahkan, lebih apa ya istilahnya, lebih basah gitu. Nah, karena dia tidak memiliki kambium dan berkas pembuluhnya tersebar, gitu ya. Nah, tahu kan berkas pembuluh? Nanti di kelas 11 lebih jelasnya, tapi mengenai xilem dan phloem ya, berkas pembuluh dan berkas pengangkutnya. Ya, terus lihat lagi nih bahwa daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu berbeda, Nak. Biasanya daun, lihat tulang daun bercabang pada dikotil. Yang maksudnya tulang daun bercabang itu lihat ini. Ini kan ranting pertama. Ranting pertamanya ini dia memiliki cabang-cabang untuk daunnya yang letaknya itu tidak sejajar seperti yang di sini. Kalau ini kan dia tulang daunnya kan sejajar kan dengan yang di atas sejajar. Itu kan. Itulah perbedaan antara dikotil dan monokotil. Kalau tulang daun pada dikotil bercabang, kalau tulang daun pada monokotil tidak bercabang dan biasanya daunnya sejajar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil dia itu menyirip ataupun menjari untuk seperti tangan gitu kan, kayak di buah anggur, apalagi kira-kira yang seperti jari. Ada lagi yang tahu? Yang menjari? Pepaya, Miss. Pepaya. Selain pepaya? Pernah lihat Singkong. singkong? Oke, bisa jadi. Nah, nanti kita bahas mengenai singkong ya. Nah, terus siap itu kalau untuk yang menyiripnya ada yang tahu contohnya apa aja? Mangga, Miss. Mangga, selain mangga, yang paling sering kalian temuin nih. Kira-kira tumbuhan lengkeng dia gimana? Menyirip atau menjari? Atau sejajar? Menyirip, Miss. Menyirip ya. Nah, terus satu lagi nih, kalau misalnya nanti kalian lihat nih, suatu tumbuhan dia udah memenuhi 4 kriteria ini, namun kalian lihat juga nih bunganya. Bunganya bahwa bunganya itu ada kelipatan 4 dan 5 untuk dikotil, sedangkan monokotil hanya kelipatan 3. Itu ya yang mendasarinya. Bisa ada pertanyaan, kalau tebu itu termasuk monokotil atau dikotil? Menurut kalian, dari struktur tubuh dari tebu, dia monokotil atau dikotil? Monokotil, Miss. Ada yang bisa ngasih pendapat? Kira-kira akar di tebu itu serabut atau tunggang? Serabut. Oke, batangnya dia keras keras banget nggak kira-kira? Berkayu nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Basah kan? Basah, Miss. Ya, benar. Jadi untuk tebu itu dia termasuk monokotil ya. Nah, jadi kelas tadi dikotil dan monokotil ini dia memiliki bagian lagi nih ke bawah percabangan kelas lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas mengenai kelas dikotil, dia itu sebenarnya ada 34 sampai 36 tergantung mengikuti taksonomi yang mana. Dia itu terdiri dari 34 sampai 36 ordo. Namun dalam kesempatan kali ini Miss hanya menjelaskan 6. Kenapa sih Miss hanya jelasin 6? Soalnya untuk 6 jenis tumbuhan ini biasanya itu sering kita jumpai. Yang kedua, dia di ujian-ujian masuk SBMPTN, UTBK gitu kan, ujian UTBK dia sering dibahas gitu. Nah, jadi di sini ada 6 jenis ya untuk ordo dikotil. Nah, kalian pernah makan pir? Pernah? Pernah, Miss. Apel? Pernah, Miss. Kalau misalnya pernah pegang tanaman mawar nggak kira-kira? Atau ada nggak tanaman mawar di sekitar rumahnya? Iya, ada, Miss. Ada, Miss. Ada pasti ya kan? Pernah. Jadi kalau misalnya ketiga ini termasuk dikotil nggak?
Iya, Miss. Ada, Miss mau tanya deh, mungkin kalau di pir sama mangga kalian udah pernah lihat bijinya ya? Kalau di tumbuhan rosa, kenapa sih? Di tumbuhan mawar, kenapa sih kalian bisa bilang kalau dia termasuk dikotil? Kalian pernah lihat akarnya? Atau karena batangnya alasannya? Atau karena apa? Kira-kira ada yang bisa kasih alasan kenapa mawar termasuk tumbuhan dikotil menurut kalian? Batangnya agak berkayu, Miss. Terus daunnya apa namanya? Apa, Miss? Apa, ayo? Kalau dikotil Daunnya dia tidak sejajar, Miss. atau percabangan, dia memiliki cabang ya kan? Nah, Ya, bercabang. itu paling mudah untuk diamatin pertama ya. Maka untuk jadi ternyata tumbuhan apel, pir dan mawar ini dia memiliki ordo dan tingkat famili yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya tumbuhan mawar, namanya kan Rosa sinensis. Pasti mudah kan untuk tahu bahwa famili ataupun ordonya nanti dia akan memasuk rosa. Nah, kalau misalnya ordo dia rosales biasanya ujungnya. Jadi lihat ciri-cirinya itu ada yang dapat kita amatin, yaitu berkayu, semak, beberapa punya duri, dan umumnya biseksual atau di dalam satu tanaman terdapat satu bunga pada tanaman terdapat 2 alat kelamin gitu ya kan. Nah, jadi lihat yang termasuk kelompok rosales ini ada beberapa ordo nih. Nah, ada ordo Rosaceae dan ordo Moraceae. Kalau dia ordo Rosaceae biasanya ada mawar, stroberi, pir, apel, yang tadi Miss bilang, aprikot, tahu aprikot? Yang warna orange, persik, palm, cherry, blackberry, rubus. Rubus ini jarang kita temuin di Indonesia. Sedangkan untuk Moraceae, lihat nih, yang paling sering kita makan, biasanya di kampung ini banyak. Ada tanaman nangka, sukun, cempeda. Bisa kan bedainnya? Yang mana nangka, mana sukun, mana cempeda? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Ya, bisa. Oke. Biasanya yang paling sering dibuat gulai itu sukun atau nangka? Nangka, Nangka. Miss. Nangka. Oke, biasanya di lontong juga banyak ya. Nah, kita nggak usah bahas makanan, nanti lapar. Ya. Jadi ada lagi nih contoh dari ordo lainnya, Malvales. Kalau dari bunga yang ini, kira-kira ini bunga apa? Kembang sepatu, Kembang Miss. sepatu. Sama nih sama yang tadi, dia berupa semak atau pohon. Namun lihat daunnya memiliki percabangan tulang daun tipe palmata. Maksudnya itu gimana, Miss? Beberapa tulang daun utama bercabang-cabang kecil. Biasanya kalau kalian lihat di daunnya, di batang kan ada daun lagi gitu. Tulang daun pada batangnya itu umumnya kecil. Kayak satu percabangan, nanti ada nih tulang daun yang lebih kecil, daun-daun yang kecilnya. Nanti kalian pelajari di struktur tumbuhannya di kelas 11, lebih paham lagi mengenai itu. Terus bagian muncul tulang daunnya agak bengkak gitu ya. Mudahnya nanti biasanya ini dia warna perbungaannya sangat cerah dan kalian mudah nih nyari polennya atau serbuk sarinya. Lihat ada beberapa contoh. Kalian pernah lihat nggak kapas? Tanaman kapas, pohon kapas. Pernah, Miss. Bunganya pernah lihat? Nanti kalian untuk mengidentifikasi Malvales itu lebih mudah kalian amati bagian perbungaan dan perdaunan, ya. Durian mungkin jarang kita temui bunganya, tapi lebih sering ke daunnya, gitu ya. Ada juga nih kelompok Brassicales. Brassicales ini termasuk nih lobak, kol, kubis, selada air, ya. Dia yang teksturnya lebih berair, ya. Jadi lihat, biasanya bunganya majemuk tak terbatas. Maksudnya gimana, Miss? Satu bunga, satu tangkai itu dia banyak majemuk, ya. Dan biasanya saking banyaknya bunganya itu sulit untuk dihitung, gitu ya. Ada lagi nih contoh lain. Fabales. Kalian pernah makan kacang kedelai? Pernah, Miss. Kacang kedelai, kacang tanah, kacang ercis, apalagi edamame, ya kan? Ini termasuk satu ordo atau famili yang
sama, yaitu kelompok Fabales. Nah, namun untuk biasa, kalian pernah jumpa putri malu? Sering, Miss. Bunga merak tahu? Enggak, Miss. Biasanya pohonnya tinggi, terus bunganya itu bertingkat-tingkat, warnanya cerah. Nah, jadi ternyata bunga merak sama putri malu ini, dia termasuk satu kelompok yang sama, Fabales. Kenapa sih, Miss? Nah, dia tubuhnya itu berupa herba dan biasanya tanamannya merambat. Nah, terus biasanya, lihat nih, ternyata kenapa sih putri malu dan bunga merak itu termasuk kelompok Fabales? Ada nih salah satu ciri-ciri utama dari Fabales, dia menghasilkan polong sebiji sebaris. Nah, jadi di sini nih hasil kacangnya tadi itu merupakan kunci utama dalam pengompokannya, ada polong biji sebaris. Jadi putri malu, misalnya nanti kalian perhatikan nih, waktu udah keluar bunganya, kalau misalnya dia proses fertilisasinya berhasil, dia akan menghasilkan polong biji sebaris, ada yang bergelantung gitu, kecil. Nah, terus bunga dengan stamen atau lebih gitu ya. Terus umumnya bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen. Nah, salah satu caranya lagi identifikasi dia, kalian cabut nih tanamannya dari tanah, kalian lihat akarnya. Kalau di akarnya itu ada bintil-bintil, kayak misalnya akarnya itu ada nih titik-titik yang tumbuh, yang kayak ada kutilnya, nah, akarnya kayak ada kutil, berarti itu termasuk kelompok Fabales. Sebab dia biasanya dengan adanya bintik-bintik tadi pada akarnya itu dia merupakan tempat simbiosis antara bakteri dan tanaman tersebut gitu ya. Nah, terus ada juga nih. Oke, ada juga nih bahwa kelompok Cucurbitales. Cucurbitales, nah ini biasanya ada di timun, semangka, labu air, labu, melon. Nah, ini nih yang biasanya dia buahnya itu paling banyak airnya ya. Nah, lihat kenapa sih? Karena dia termasuk semak dan tumbuhnya rambut. Bunganya uniseksual atau hanya satu jenis kelamin pada bunganya. Kalau dia bunga betina umumnya akan menghasilkan bunga. Namun kalau yang jantan tidak ya. Jantan lebih digunakan untuk proses fertilisasinya. Makanya kalau pertanian itu lebih sering medianya bunga yang betina. Nah, terus kelompok bunganya meruncing dan tebal. Ini nih, lihat. Jadi ini kan kelompok bunganya. Kalau kalian perhatikan, nanti dia bagian ininya itu lebih runcing dan tebal tekstur bunganya. Penyerbukannya dibantu oleh serangga maupun angin. Lihat, gitu ya. Nah, Myrtales. Myrtales ini semua kelompok jambuan, jambu bol, jambu air, apalagi jambu batu, nah, kayu putih, cengkeh, jamu-jamu biasanya masuk ke Myrtales. Kenapa, Miss? Karena tumbuhan ini berkayu, daunnya terletak berlawanan. Lihat, yang di sini sama yang di sini itu biasanya tidak sama, tidak sejajar. Nah, terus siap itu biasanya, nah, ini nih, dia memiliki jumlah benang sari yang banyak, ratusan gitu, banyak, tidak terhingga. Jadi kalau misalnya kayak, kalau kalian pernah lihat bunga di jambu air, itu kan ada bagian yang warna putih naik ke atas, yang bagian seruk sarinya, itu kan jumlahnya banyak atau tidak terbatas. Itulah alasan Myrtales dikelompokkan. Jambu-jambuan termasuk ke kelompok Myrtales. Ya. Nah, sedangkan monokotil ada beberapa juga nih, banyak. Namun di sini Miss hanya jelaskan sekitar 5 atau 6. Ya, yang paling sering muncul itu mengenai kelompok Arecales, Poales, terus ada Zingiberales, Liliaceae, sama Comenilinales. Nah, lihat perbedaannya. Kalau kelompok Arecales biasanya itu palem-paleman. Nah, dia biasanya bunganya majemuk tersusun atas seludung bunga sapta dan tongkol bunga spandix yang ini. Ya. Nah, biasanya dia kelompok Arecaceae atau palem-paleman bisa jadi kurma, pinang, nipah, aren, lontar gitu ya. Nah, kalau Poales, ini nih yang paling sering kalian mungkin paling tahu bahwa kelompok monokotil itu termasuk jagung gitu kan. Nah, selain jagung apalagi? Nanas, rumput, lihat Cyperaceae, lembang atau embet, maupun nanti tebu, Poaceae ya. Khasnya lihat bunganya ini biasanya kecil dan umumnya majemuk. Polinasinya dibantu oleh angin, mengandung pati pada
buahnya, jagungnya, hasilnya, dan batangnya berbuku-buku. Biasanya ini ada buku-bukunya, gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya, gitu ya. Nah, terus siap itu ada Zingiberales. Biasanya tumbuhan herba atau yang lihat rizoma, ya kan? Nah, memiliki rizom atau batang yang menjalar di bawah tanah. Bunganya besar dan mencolok, daun besar dan panjang. Ini contohnya ada temulawak, kunyit, jahe, ya, yang semua kelompok rizoma biasanya, ya. Nah, ada juga nih ordo dari Zingiberales yang termasuk ordo Musaceae atau pisang-pisangan, ya. Nah, terus siap itu lihat Liliaceae, tepal yang besar dan meruncing. Maksudnya gimana, Miss? Ini nih. Liliaceae itu biasanya di bunga lili, ya kan? Bawang merah, bawang putih, atau termasuk umbi lapis. Biasanya yang memiliki umbi lapis, bawang bombay, bakung dan lain-lain, ya. Liliaceae. Jadi ternyata bunga lili dan bawang merah itu termasuk famili yang sama. Terus ada lagi nih, Comelinales. Nah, ini jarang sih kalian temuin, tapi sering masuk. Tumbuhan herba ukurannya kecil sampai besar. Biasanya untuk Comelinales ini tumbuhannya epifit. Nah, contoh tumbuhan epifit apa? Ada tumbuhan Adam Hawa yang sering dijadikan sebagai obat, gitu ya. Ataupun enceng gondok, gitu ya. Nah, ternyata kenapa sih kita harus mempelajari semua kelompok Angiospermae agar kita tahu nih cara memanfaatkannya dan mereboisasinya atau melindunginya. Karena ternyata Angiospermae ini sangat berguna bagi kita, baik itu sebagai sumber bahan pangan, bahan bangunan, bahan industri, ataupun menjaga kelangsungan ekosistem dapat stabil, gitu kan. Nah, kenapa Miss bilang gitu nih? Bahwa ternyata baik untuk manusia, kan, baik untuk manusia maupun hewan, gitu kan, bahwa kelompok Angiospermae itu termasuk sumber bahan pangan, baik itu dari buahnya, dari sayurnya, ya kan? Sering kita gunakan untuk bahan pangan kita. Sedangkan biasanya untuk bagian-bagian kayunya sering kita jadikan sebagai bahan bangunan nih, bahan bangunan. Baik itu jadi bangunan satu rumah ataupun jadi furniture gitu kan, ataupun sering kita gunakan nih dia sebagai bahan industri dalam pembuatan kertas dan lain-lain gitu ya. Namun seringkali nih kita manusia ini lupa bahwa bahwa tanaman ini kan perlu dibudidayakan atau kita jaga keseimbangannya. Namun banyak nih manusia yang lalai. Lihat ada kebakaran hutan yang biasanya yang paling sering terjadi di Riau dan Pekanbaru. Lihat yang banyak menghilangkan habitat hewan. Jadi hewan ini biasanya hewan itu sering banyakkan punah karena terjadinya hilangnya habitat hidupnya. Itu kekeringan biasanya menggagalkan sumber tani. Jadi sebenarnya semua yang kita lakukan kalau dia tidak seimbang akan merugikan diri kita sendiri, ya, baik ataupun orang lain. Ini ada juga bisa dapat menyebabkan apa nih? Kalau misalnya tanaman berkurang jumlahnya akan menyebabkan longsor maupun banjir gitu ya, ataupun erosi tanah dan lain-lain gitu ya. Jadi ada baiknya untuk kedepannya setiap kali kita menggunakan suatu produk ataupun bahan bangunan kita selalu ingat nih untuk menjaga keseimbangannya di ekosistem gitu ya. Coba kita bahas nih. Ini kalian tahu nggak tanaman apa? Singkong. Singkong ya. Menurut kalian tumbuhan singkong ini termasuk dikotil atau monokotil? Dikotil. Dikotil. Monokotil, Miss. Dikotil, monokotil. Coba kalian perhatikan akarnya ini serabut atau tunggang? Oke, jadi Miss kasih ini ya. Jadi sebenarnya tumbuhan singkong ini termasuk kelompok dikotil ya, dikotil. Namun sering nih kita terkecoh karena dia memiliki tipe perakaran yang serabut.
Sebenarnya tipe perakaran yang serabut ini karena biasanya kita menggunakan metode apa nih? Mencangkok biasanya, langsung aja gitu kan, dicangkokkan langsung ke tanah gitu. Yang menyebabkan model perakarannya berubah jadi serabut. Seharusnya kalau kita menanamnya dengan proses fertilisasi melalui perkecambahan bijinya, gitu kan, perkecambahan bijinya, dia nanti akan sistem perakarannya akan tunggang, gitu ya, akan akar tunggang. Namun kalau misalnya dengan sistem cangkok, biasanya akarnya akan berubah menjadi akar serabut, gitu. Jadi kalian jangan terkecoh ya. Kalau pepaya, dia termasuk dikotil atau monokotil menurut kalian? Satu lagi yang paling mudah, kalian perhatikan daunnya. Ternyata daunnya menjari. Kalau di pepaya, kira-kira dia termasuk dikotil atau monokotil, Nak? Ada yang bisa ngasih Dikotil, pendapat? Miss. Dikotil. Kira-kira kenapa sih dia termasuk dikotil? Daunnya menjari, Miss. Daunnya menjari, ya. Dia daunnya menjari. Namun yang sering juga nih orang beranggapan bahwa dia termasuk monokotil karena batangnya biasanya kan basah, tidak terlalu keras seperti yang lain. Dia itu termasuk dikotil karena kalau misalnya kalian perhatikan nanti bagian perakarannya, dia perakarannya itu tunggang dan juga bunganya itu kelipatan. Berapa kalau dikotil? 4 dan 5. 5, Gitu ya. Miss. Ya. Nah, jadi sekian presentasi Miss hari ini, sekian pembelajaran hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Saya, Miss. Ya, Juri ya. Apa tuh, Kak? Jadi, Miss, di pohon semangka tadi kan, Miss, bunganya uniseksual. Jadi, bagaimana, Miss, cara membedakan bunga jantan sama bunga betina, Miss? Biasanya kalau misalnya di semangka, ini sama halnya sama pepaya. Pepaya kan ada yang diambil cara mudahnya ya. Biasanya kalau secara kalian nggak harus kalian nggak harus lihat bentuknya biasanya. Kalian perhatikan aja bunganya itu, dia bisa nggak menghasilkan buah. Pertama, kalau dia menghasilkan buah otomatis betina. Kalau tidak menghasilkan bunga atau biasanya kita gunakan itu jadi apa ya namanya? Makanan kayak direbus gitu sayur. Apa ya? Miss lupa. Direbus kawannya. Kalau bahasa Mandelingnya jekar. Nah, kayak gitu. Yang warna kuning sering direbus itu sama agak pahit tekstur rasanya. Nah, itu biasanya yang jantan. Selain itu dia bentuk bunganya beda. Nah, ini udah masuk ke morfologinya ya. Kalau dia yang tunggu, sorry, kita lihat ya. Ya. Kalau dia yang betina, gitu kan, yang betina dia bentuk bunganya ini lebih besar biasanya daripada yang jantan, gitu. Ukurannya lebih besar dan jumlahnya lebih sedikit yang biasanya yang betina. Kalau jantan jumlahnya lebih banyak, gitu, ya, dari ukuran bunganya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Curiah, dan yang lainnya? Tidak, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama, Nak. Ada lagi? Tidak ya? Jadi sekian pertemuan dari kita untuk pembelajaran berikutnya seni budaya yang akan dibawakan oleh Bu Eka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.